Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang tentang fenomena sosial religius yang banyak terjadi di Indonesia atau beberapa kasus terjadi di Indonesia di mana orang-orang memberikan testimoni yang semula itu dari kalangan muslim, dari saudaranya muslim, atau dia menjadi penganut muslim yang taat, kemudian dia mengaku kemudian murtad gitu ya. Ada yang contohnya sangat sederhana, saya dulu sudah haji tahun sekian gitu, tapi saya waktu tawaf atau waktu di Mekah sana saya ngimpi ketemu Yesus gitu kan. Saya sudah umroh berkali-kali, saya keturunannya ini, kiai, saya keturunan ini, tapi saya murtad. Karena apa? Ketemu sama Yesus. Gitu. Nah, ini saya banyak simak di YouTube yang ada. Ya, jadi kalau pemirsa ingin persisnya, ya lihat saja di YouTube itu. Biasanya ada itu, misalnya murtadin palsu atau apa gitu ya, yang saya kira perlu didalami gitu ya. Ya, kenapa orang-orang seperti ini? Ya, mungkin kita perlu bertanya. Ketika dia ketemu sama Yesus, bisa kan kita bertanya, itu Yesus yang tampil, yang dia temui di dalam mimpi, ya, itu Yesus yang seperti apa? Kan gambar Yesus macam-macam. Ya, apa seperti orang nomad atau Norwegia gitu yang rambutnya pirang, hidungnya mancung, kulitnya putih sekali, warnanya biru ya. Atau seperti apa? Atau seperti gaya Timur Tengah misalnya. Tapi jarang sekali ini kita lihat gambar Yesus yang kelihatan dari Nazaret itu gambarnya seperti apa, jarang sekali. Apalagi kalau Yesus dengan corak Afrika atau Yesus dengan corak Jawa. Artinya mimpi ini perlu kita pertajam. Sebetulnya dia ketemu Yesus itu yang tampil di dalam mukanya, yang ada dia lihat itu seperti apa. Ya, kita bisa bertanya kan, kalau kebetulan kita ketemu orang-orang yang melakukan atau melakukan testimoni seperti ini. Yang kedua, kenapa mimpi? Ya, yang menjadi landasan orang itu misalnya murtad dari Islam. Kenapa misalnya tidak tertarik pada ayat-ayat yang ada misalnya di dalam Bible? Ayat apa sih yang sebetulnya menarik di dalam Bible? Dan itu biasanya kalau seperti itu bisa kita diskusi lebih panjang. Ayat apa yang menarik, kita bisa diskusikan itu. Ya. Nah, hal yang lebih mendasar adalah kenapa cara-cara seperti ini dilakukan oleh mereka untuk memberikan pembohongan terhadap umat Islam itu. Ya, apakah umat Islam dianggap tidak tahu bahwa mereka itu begitu itu berbohong? Oh, tahu sekali. Karena salah satu indikasi dari kebohongan itu adalah inkonsistensi. Selalu ada celah di mana logika itu tidak berjalan dengan secara normal. Itu biasanya kebohongan itu tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Pasti tergradul-gradul, tergagap-gagap di dalam memberikan penjelasan itu. Ya, kalau mereka misalnya berasal dari lingkungan pesantren, dia mestinya bisa membaca ayat Al-Quran. Tiba-tiba tidak pernah bisa membaca Al-Quran. Itu kan konyol sekali. Dan karena itu saya kira penting kalau misalnya ada orang melakukan pengakuan ini, kebetulan kita temui di jalan, itu ada disarankan oleh salah seorang komentator kita itu, coba saja dites untuk membaca Al-Quran. Bisa nggak? Nah, ini adalah cara-cara yang memudahkan kita untuk melihat kebohongan itu bagaimana berjalan. Tapi pertanyaan besarnya itu adalah kenapa mereka melakukan kebohongan seperti itu. Nah, sebenarnya pemirsa yang berbahagia, tahun 50-an, 1950-an itu memang ada sebuah buku yang menarik, yang tampaknya menjadi panduan supaya orang-orang itu menyesatkan umat Islam, yang disebut sebagai The Call of the Minaret. Ya, seruan terhadap menara, itu bahasa itunya. Tapi isinya adalah buku panduan bagaimana kita pura-pura menjadi orang muslim,
dan setelah kita dikenal dengan publik, mungkin bahkan kita memiliki nama Muslim dan lain sebagainya, kemudian pelan-pelan kita ajak orang itu masuk ke dalam kemurtadan, pindah agama. Ya, samalah seperti misalnya kalau pemirsa itu melihat seperti CP misalnya kan, CP dikenal sebagai orang Arab, karena itu dia pasti Islam sebelumnya. Siapa bilang, banyak juga adalah gitu orang-orang Arab yang sebetulnya dari awalnya juga Kristen. Kalau kita melihat demografi yang ada di berbagai negara, ya ada juga yang semula itu Kristen, ya. Tapi orang selalu beranggapan kalau Arab itu identik dengan Islam. Tapi kalau kita baca demografi itu enggak. Dan sekarang dia menjadi juru bicara yang luar biasa terhadap Kristen itu. Nah, apakah cara-cara ini hari ini mempan dilakukan kepada umat Islam? Jawabannya itu tidak. Kenapa? Karena hari ini orang bisa melakukan cross check secara langsung, ya, cross check secara langsung terhadap internet itu sendiri, ya, menguji benar nggak. Nah, sangat bagus sekali lagi tadi saya sampaikan kalau memang mereka betul-betul pindah dari Islam misalnya ke dalam Kristen atau apa. Oh, saya tertarik di dalam ayat di Bible misalnya di Matius 16 apa berapa itu yang misalnya karena minum racun itu ujian keimanan. Loh, kita bisa diskusi tentang persoalan itu. Ya. Ini hal-hal yang saya kira perlu dilakukan. Apa yang tampaknya tidak disadari oleh buku The Call of Minaret ini, karya Kenneth Clark, ya. Ini adalah bahwa sebenarnya ada beban yang berat ketika orang itu berbohong terus-menerus. Ya, beberapa pastor, beberapa pendeta pada akhirnya itu kembali justru menjadi seorang Muslim karena capek berbohong itu. Berbohong itu membuat beban mental yang luar biasa. Ya, jadi kenapa saya harus mengajak orang itu dengan masuk ke dalam agama ini, misalnya yang dilakukan oleh Ustadz siapa itu, Samudra apa siapa itu, ya, Bangun Samudra kalau tidak salah itu. Saya harus membohongi orang itu. Dan akhirnya dia mengislamkan kembali orang-orang yang sudah dikristenkan itu. Capek sebetulnya dari segi jiwa, ya, kalau orang itu berbohong terus-menerus. Apa yang harus kita lakukan kalau orang itu mengejar pertanyaan dengan ini. Dan selalu kebohongan itu biasanya ya ibaratnya seperti bau busuk ya. Ketika dibungkus ya tetap aja itu bau aroma busuk itu akan menyebar keluar itu. Nah, kalau agama itu benar, ya, ajaran itu benar, tidak perlu berbohong. Sama sekali tidak perlu berbohong. Tunjukkan saja ajarannya itu. Kalau memang ajaran itu benar. Tetapi semua umat Islam, saya katakan secara relatif, yang sudah tahu tentang ajaran Islam, dia akan bisa membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang palsu. Ya. Dan karena itu memang ya sekalipun mereka dengan berbagai cara, tapi cara yang dilakukan itu dengan kebohongan, biasanya justru yang protoli adalah tokoh-tokoh mereka itu sendiri. Ya. Pada akhirnya mereka kemudian tersadar bahwa tidak mungkin kalau kita mengajak agama itu dengan mengandalkan kebohongan, mengandalkan kepalsuan, ya. Dan pada akhirnya mereka sadar dan kemudian malah justru masuk ke dalam Islam. Ini realitas-realitas baru dan ketika umat Islam dihadapkan tantangan seperti itu, kenapa mereka ini dan sebagainya, ya itu memang kelasnya. Semua ajaran yang batil pada umumnya ya, pada umumnya itu memang caranya tidak menggunakan intelektualitas. Tidak mungkin itu bisa dipresentasikan secara realitas. Mungkin dengan godaan, mungkin dengan kepalsuan, mungkin dengan kebohongan, atau mungkin dengan kekerasan. Ya, kan bisa saja umat Islam ketika dinikahi sama orang non-Islam, orang yang nikah ini misalnya laki-laki masuk ajaran Islam, setelah punya anak, dia kembali ke Kristen. Nah, itu banyak kasus seperti ini. Dan ini memang harusnya kita waspada, ya, untuk tidak tergoda dengan bujukan-bujukan seperti ini. Ini kan menjerat namanya, ya. Dan memang seperti itu. Ketika
sebuah nilai-nilai, ya itu sekali lagi. Tidak bisa menunjukkan superioritas intelektualnya, ya caranya ya dengan cara menjebak. Pada umumnya akan begitu. Dan disinilah kita sebagai umat Islam memang perlu kecermatan dan perlu menyebarkan ya, informasi-informasi ini, testimoni-testimoni yang seperti itu, agar umat-umat Islam yang lain itu bisa terselamatkan dan tidak mudah goyah imannya. Karena saat ini juga ada kitab Alkitab itu dengan bahasa Arab, tapi isinya itu ya kayak begitu gitu loh. Bahasa, jadi seolah-olah menganggap ini dari kitab suci Al-Quran, padahal sekalipun pakai bahasa Arab bisa saja itu adalah kitab yang lain yang bukan dari ajaran Islam itu. Nah, kesadaran ini penting ya, dan jangan takut ya. Kita insya Allah dalam waktu-waktu yang akan datang, gelombang orang masuk Islam dari berbagai kalangan, termasuk yang terjadi di Indonesia itu akan luar biasa banyaknya. Karena apa? Karena orang semakin sadar bahwa hidup di dunia itu tidak cukup. Ada pertanggungjawaban yang sangat berat yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak itu. Dan Islamlah jalan satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Inna dina indallahil Islam itu. Dan kita mestinya menjadi orang-orang yang berjuang dan memperjuangkan ajaran Islam itu dengan sarana dan kemampuan yang kita miliki. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.